Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul Ghani Zulradikusuma, bisa dipanggil Gani, dengan nomor NIM 24101049. Kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Sumber Ajaran Agama Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah final akhir oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Kasman SPDI MPDI, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur, tahun 2025. Sebelumnya saya minta maaf kepada Dr. Kasman SPDI MPDI karena laptop saya bermasalah, jadinya saya menggunakan HP orang tua untuk melakukan perekaman ini. Begitu. Digantikan menjadi webcam. Oke, jadi lanjut untuk pendahuluannya itu sendiri. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang ini adalah agama Islam memiliki sumber ajaran yang komprehensif, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pemahaman sumber-sumber ini penting untuk praktik ajaran Islam yang benar dan untuk melawan paham menyimpang. Adapun rumusan masalahnya yaitu menyentuh sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Quran, hadis, ijtihad, serta peran ijma dan qiyas yang nantinya kita akan bahas dalam presentasi sebentar. Nah, adapun tujuan yang saya harapkan ketika saya presentasi adalah saya mampu menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam dan pentingnya pemahaman terhadap dari sumber-sumber ajaran agama Islam itu sendiri seperti Al-Quran, hadis, ijtihad, serta peran ijma dan qiyas. Baik, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sumber-sumber ajaran agama Islam. Nah, definisi sumber-sumber agama Islam, ajaran agama Islam maksud saya, itu sumber acuan dalam penyelenggaraan ajaran Islam, pentingnya untuk memberikan pedoman hidup. Nah, adapun macam-macam sumbernya, yaitu Al-Quran, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah yaitu praktik dan ucapan Nabi Muhammad SAW, ijtihad usaha untuk menentukan hukum berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama. Nah, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran di sini yaitu berarti bacaan sempurna dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Baik, secara etimologi Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti mengumpulkan, menghimpun huruf-huruf serta satu kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Adapun juga sumber-sumber lain yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berarti bacaan sempurna, merupakan suatu nama pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tepat. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dalam melaksanakan perintahnya maupun ajaran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sedangkan dari secara terminologi itu sendiri, Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan melalui malaikat Jibril yang dikomunikasikan dengan bahasa Arab dan harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya, yaitu umat Islam di seluruh dunia. Begitu. Sedangkan secara terminologi syariat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran pun sendiri membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, itulah yang benar membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Quran Surah Fatir ayat 31. Nah, untuk pembagian ayat itu sendiri bisa teman-teman lihat terbagi atas dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Nah, Makkiyah itu sendiri ayat yang diturunkan di Mekah biasanya pendek dan berisi tauhid, sedangkan ayat yang diturunkan di Madinah itu biasanya lebih panjang dan berisi hukum. Nah, untuk mengetahui ayat Makkiyah itu seperti apa, jadi ayat Makkiyah itu umumnya dia itu pendek-pendek dan merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 86 surah dan 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu sendiri umumnya panjang-panjang seperti yang tadi saya paparkan, dan dia merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surah 1456 ayat. Nah, adapun ayat-ayat Makkiyah itu sendiri dimulai dengan kata-kata ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas itu apa? Ya ayuhan nas itu hai manusia. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu bisa dimulai dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, yaitu artinya hai orang-orang yang beriman. Dan
Pada umumnya ayat-ayat Makkiyah ini berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu sendiri memuat soal-soal hukum, ketidakadilan atau keadilan masyarakat dan sebagainya. Begitu. Baik, jadi kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, yaitu keutamaan Al-Quran. Nah, keutamaan Al-Quran di sini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan paparkan dan hanya cukup di slide ini hanya 3. Yang pertama adalah syafaat di hari kiamat. Syafaat di hari kiamat itu Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya." Jadi teman-teman bisa kita pahami bahwa bukan hanya pembaca, tapi yang mendengarkan Al-Quran juga itu akan mendapatkan pahala juga teman-teman. Lanjut. Adapun poin kedua yaitu petunjuk hidup. Yaitu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 2 yang disebutkan, "Inilah kitab Allah yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Nah, yang ketiga, poin ketiga adalah rahmat dan obat. Al-Quran juga dianggap sebagai rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Yunus juz 10 ayat 57, "Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dan Rabb kalian, yaitu Al-Quran, obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, hidayah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, lanjut kepada tahapan turunnya Al-Quran. Nah, untuk tahapan turunnya Al-Quran itu disebut dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa yang besar sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan umatnya dengan risalah baru agar menjadi umat paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada manusia melalui 3 tahap, yaitu 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz yang bisa teman-teman lihat di presentasi saya. Al-Arqani tidak menyinggung lebih jauh tentang kapan penurunan Al-Quran di Lauhul Mahfuz ini. Beliau hanya menyatakan tidak ada yang tahu persis kapan Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz kecuali Allah itu sendiri. Yang kedua, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit yang pertama yang tampak ketika dilihat di dunia ini namun tidak diketahui letak persisnya. Adapun jumlahnya adalah semuanya pada waktu Lailatul Qadar, namun tanggalnya tidak diketahui dan pada bulan Ramadan. Nah, lanjut. Slide selanjutnya yaitu isi dan pesan-pesan dalam Al-Quran. Adapun isi-isi dari pesan Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun dalam 2 fase, yaitu 13 tahun pada fase sebelum beliau hijrah ke Madinah atau Makkiyah dan 10 tahun pada fase sesudah hijrah ke Madinah atau Madaniyah. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa sebetulnya tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan pada bulan Ramadan, tetapi ada juga beberapa kitab suci lainnya seperti Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada tanggal 1 Ramadan, Taurat pada tanggal 6 Ramadan, Zabur pada tanggal 12 Ramadan, dan terakhir Injil pada tanggal 13 Ramadan. Nah, lanjut ke slide selanjutnya yaitu peran hadis dalam hukum Islam. Peran hadis sendiri dalam hukum Islam itu yaitu hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana dia memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa hadis ini adalah pengganti ataupun bisa dikatakan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu dicatat melalui sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hadis sendiri yaitu umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan tidak boleh seorang muslim hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari kedua sumber Islam tersebut. Al-Quran dan hadis merupakan 2 sumber hukum Islam yang tetap. Umat Islam tidak mungkin dapat memahami tentang syariat Islam dengan benar sesuai dengan tanpa Al-Quran ataupun hadis. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu ijtihad, ijma, dan qiyas. Ijtihad, ijma, dan qiyas yaitu sebagai usaha intelektual untuk menemukan hukum baru. Ijma adalah konsensus ulama, qiyas adalah analogi hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad
Ijma dan kias itu artinya adalah bahwa mereka menjadi konsensus atau kesepakatan para ulama. Jadi banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam yang tadi saya sebutkan. Yang pertama contohnya adalah ketika Abu Bakar dibayat menjadi khalifah. Ia pernah berkata, maksud saya khalifah, ia pernah berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Yaitu yang kedua adalah diceritakan dari Sa'ad bin Musayyab bahwa Utsman bin Affan pernah berkata, saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Untuk mengukuhkan validitas sunnah sebagai otoritatif hukum Islam, Al-Syafi'i mengajukan analisis terhadap kata-kata al-hikmah dalam Al-Quran. Dalam bentuknya, banyak Al-Quran kata tersebut selalu bergandengan dengan kata Alkitab, Al-Quran. Lanjut, ijtihad. Ijtihad itu sendiri merupakan sumber hukum Islam yang penting setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini upaya yang dilakukan sungguh-sungguh oleh para ulama untuk menetapkan suatu perkara atau suatu hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, ijtihad ini artinya ulama-ulama ini forum atau melakukan rapat untuk menjawab permasalahan dari umat Islam itu sendiri, yang dimana munculnya itu seiring perkembangan zaman yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ijtihad ini hanya boleh dilakukan sekali lagi oleh ulama yang memiliki ilmu-ilmu ataupun pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan ilmu Islam lainnya. Dan ijtihad ini dapat dilakukan melalui kias. Kias itu apa? Kias itu analogi, ijma itu konsensus ulama, adapun namanya istihsan itu pertimbangan kebaikan, dan maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan umum. Ijtihad. Saya bisa berikan contoh, teman-teman. Jadi contohnya adalah ketika kita meminum khamar. Khamar itu sebenarnya haram, teman-teman, tapi ada satu kondisi yang dimana kita bisa meminum khamar. Khamar itu minuman keras atau miras. Contohnya adalah ketika kita tidak memiliki ataupun tidak ada lagi hal-hal yang bisa melindungi kita. Contohnya seperti kita di gunung, di hutan, ataupun di tempat-tempat dingin lainnya yang tidak memiliki selimut. Nah, itu otomatis kita dingin. Maka dalam kebijakan seperti itu, maka diperbolehkan kita meminum khamar dengan batas yang wajar atau normal. Begitu teman-teman semuanya. Jadi adapun dari ijtihad itu sendiri itu harus disepakati oleh para ulama dan tidak bisa serta-merta kita menyimpulkan bahwa hal tersebut halal atau haram. Tapi harus melalui dengan pengetahuan agama Islam itu sendiri. Begitu teman-teman. Jadi adapun untuk slide selanjutnya, untuk peran hadis dalam hukum Islam, hadis itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang dimana dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam itu sendiri. Baik, oke, jadi selanjutnya untuk kesimpulan itu sendiri, saya dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri terdiri dari Al-Quran sebagai sumber utama, diikuti oleh hadis, ijtihad, ijma, dan qiyas. Pemahaman terhadap sumber-sumber ini sangat penting, yang dimana dapat menjalankan ajaran Islam secara benar dan sesuai dengan konteks zaman. Pemahaman mendalam tentang sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri sangat penting untuk pengembangan spiritual, baik moral, dan umat, serta menghadapi tantangan zaman modern saat ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan tibalah kita di presentasi akhir. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.